lagi dalam MBC Channel. Hari ini kita akan belajar tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Materi IPA ini dipelajari di kelas 7 SMP pada semester 2. Adapun istilah-istilah penting yang perlu kita ketahui antara lain hierarki biologi, sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Perhatikan gambar berikut. Molekul membentuk sel, sel membentuk jaringan, jaringan membentuk organ, organ membentuk sistem organ, dan sistem organ membentuk organisme. Kesemuanya hidup dalam suatu ekosistem. Pada hierarki organisasi kehidupan, sel berada di tingkatan struktural terendah yang masih mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Setiap organisme tersusun atas salah satu dari dua jenis sel yang secara struktural berbeda. Kedua jenis sel itu adalah yang berwarna kuning ini adalah sel prokariotik, sedangkan yang berwarna biru ini adalah sel eukariotik. Pada sistem 5 kingdom, hanya Monera, yaitu ganggang biru dan bakteri, yang memiliki sel prokariotik. Sedangkan protista, jamur, hewan, dan tumbuhan semuanya memiliki sel eukariotik. Sel prokariotik berasal dari bahasa Yunani, yaitu prokaryote. Pro berarti sebelum dan karyote berarti nukleus. Sel prokariotik memiliki nukleus atau inti sel, tetapi inti sel tersebut tidak diselubungi membran inti. Sel eukariotik, bahasa Yunani eu berarti sejati atau sebenarnya, merupakan sel yang memiliki inti sel dan inti sel tersebut dibungkus oleh membran inti. Struktur sel prokariotik. Perhatikanlah gambar struktur sel prokariotik berikut dan bagian-bagiannya. Yang rambut-rambut getar ini disebut pili. Di dalam pili ada bintil-bintil berwarna hitam disebut ribosom. Di dalamnya ada membran plasma yang dikelilingi oleh dinding sel. Kemudian yang agak putih itu bernama kapsul. Nukleot DNA tidak dibungkus oleh membran. Sedangkan yang ekor-ekor ini adalah flagea. Nah, jika sel prokariotik dilihat dengan mikroskop elektron, maka tampilannya akan seperti itu. Setelah sel, mari kita belajar jaringan-jaringan pada hewan dan tumbuhan. Setiap sel suatu organisme memiliki ukuran yang bervariasi. Ukuran sel menunjukkan fungsi yang dilakukan sel bersangkutan. Semua fungsi hidup organisme bersel satu dilakukan oleh sel tunggal itu sendiri. Sedangkan pada organisme bersel banyak, seringkali sel tidak dapat bekerja sendiri. Setiap sel bergantung pada sel lainnya. Kerjasama dan interaksi di antara sel ini menyebabkan organisme dapat mempertahankan hidupnya. Nah, sel-sel yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama akan berkelompok. Kelompok-kelompok sel itu disebut jaringan. Tumbuhan memiliki bermacam-macam jaringan. Jaringan pembuluh kayu atau xilem berfungsi mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun. Jaringan pembuluh tapis, phloem, mengangkut zat makanan dari daun ke seluruh tubuh. Hewan dan manusia memiliki juga bermacam-macam jaringan, antara lain jaringan epitel, jaringan otot, jaringan tulang lawan, jaringan saraf, dan sebagainya. C. Organ-organ pada hewan dan tumbuhan. Pernahkah kamu memotong daun? Di dalam daun ternyata ada beberapa macam jaringan. Nah, kumpulan dari beberapa macam jaringan yang berbeda akan membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu yang disebut organ. Perhatikanlah gambar. Mari kita isi titik-titik ini. Kita mencoba mengidentifikasi organ-organ yang ada pada tumbuhan. 1. Organ batang. 2. Organ batang juga. 3. Organ batang. 4.
organ batang juga. 5. Daun. 6. Buah. 7. Akar. Buah, batang, daun, dan akar ini adalah organ-organ yang dimiliki oleh tumbuhan. D. Sistem organ dan organisme. Beberapa organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi kerja tertentu disebut sistem organ. Salah satu sistem organ adalah sistem pencernaan. Sistem pencernaan tersusun atas organ mulut, antara lidah dan gigi, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, hati, rektum, pankreas, dan anus yang berfungsi untuk mencerna makanan, mengabsorpsi molekul-molekul makanan yang sudah disederhanakan. Sistem organ yang kedua adalah sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi tersusun atas organ jantung, organ arteri, vena, kapiler, dan sel-sel darah yang berfungsi untuk mengangkut oksigen dan sari makanan ke seluruh tubuh dan mengangkut serta sel metabolisme yang tidak berguna keluar dari sel tubuh, serta melindungi tubuh dari mikroorganisme penyebab penyakit. Sistem organ yang berikut namanya sistem ekskresi. Sistem ekskresi tersusun atas organ, paru-paru, ginjal, kulit, dan hati yang berfungsi untuk mengeluarkan sisa metabolisme yang tidak terpakai dari dalam tubuh dan menjaga keseimbangan sel dengan lingkungannya. Organisme tersusun atas sistem organ. Sehingga kita boleh mengambil kesimpulan bahwa sel membentuk jaringan, jaringan membentuk organ, organ membentuk sistem organ, dan sistem organ membentuk organisme. Sebelum kita tutup, mari kita uji kompetensi diri kita. Perhatikanlah gambar sistem organ pencernaan berikut. Anda diminta untuk memberikan keterangan-keterangan pada setiap huruf yang ada di layar. A. Rongga mulut. Betul. B. Kerongkongan. Ayo tebak yang lain. C. Lambung. D. Hati. E. Limpa. F. Empedu. G. Duodenum. H. Pankreas. I. Usus besar melintang. J. Usus besar menanjak. K. Jejunum. L. Usus besar menurun. M. Ileum. O. Usus buntu. P. Usus panggul. Q. Rektum. Demikianlah kita telah mengisi titik-titik yang diberikan pada soal uji kompetensi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share untuk Media Belajar Channel. Salam sehat dari Timur Indonesia.